Dan Suzana sempat mengatakan bahwa almarhum anaknya ingin dia bermain film kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, welcome back to YouTube channel Anggun Paksi, dan terima kasih udah klik video ini. By the way, kalian suka film jenis apa? Horor, komedi, atau romantik? Kalau gue sendiri sih paling suka horor gitu. Dan ngomongin tentang horor, kalian masih inget gak film-film zaman dulu yang memang bikin bulu kuduk merinding? Salah satunya adalah film yang dibintangi oleh Suzana, yaitu Ratu Horor. Di balik image yang katanya Ratu Horor ini, tapi hanya di film ya, Suzana itu adalah sosok yang 180 derajat berbeda dari di film-filmnya yang biasanya agak-agak horornya itu yang sundel bolong lah, kuntilanak lah, dan semacam jenis siluman ular dan harimau. Nah, ternyata di kehidupan nyatanya itu seperti itu, guys. Ratu Horor yang satu ini yang bernama asli Suzana Martha Fredrika van Os ini adalah keturunan dari Jerman, Mandando, Jawa, dan Belanda. Pantesan ya, wajahnya itu amat sangat cantik, sehingga sampai dia tua pun dia tetap terlihat cantik. Dan dia lahir pada tanggal 13 Oktober 1942. Wow, lama juga ya. Berarti sebelum Indonesia merdeka ya. 3 tahun sebelum Indonesia merdeka, pada tahun 1942, dia lahirlah seorang si Suzana ini. Bakatnya itu lahir dari keturunan ayah dan ibunya, karena si ayahnya ini adalah seorang pemain sandiwara dan ibunya adalah seorang penyanyi. Dan di usianya yang baru 8 tahun, pertama kalinya si Suzana ini bermain film garapan Usmar Ismail, yaitu Bapak Perfilman Indonesia. Dan berkat kegigihannya, beberapa tahun kemudian Suzana ini memenangkan audisi yang ada di Jogja dan memainkan film Asrama Dara yang disutradari juga oleh Usmar Ismail ini. Akting Suzana sebagai Ina yang lugu dan polos. Dan pada tahun 1960, Suzana terpilih sebagai artis anak terbaik di film Asrama Dara pada Festival Film Asia ke-7 di Tokyo. Pada usia yang muda, si Suzana ini menikah pada umur 18 tahun dengan Diki Suprapto. Dan Diki ini juga seorang aktor yang sudah dikenal sejak SMP di Magelang. Dan mereka berdua mendirikan perusahaan film yang bernama Tidar Jaja Film dan sempat memproduksi beberapa film, yaitu Tuan Tanah Kedaung dan film horor yang berjudul Beranak Dalam Kubur. Dan pasangan ini dikarunia 2 anak, yaitu Ari Adrianus Suprapto dan Kiki Maria. Beranak Dalam Kubur yang disutradari oleh Ali Shahab ini adalah film pertamanya si Suzana mengenai yang berbau-bau mistis gitu atau horor. Saat itu Suzana sudah menjadi bintang dan merupakan salah satu artis dengan bayaran tertinggi. Untuk film Bernapas Dalam Lumpur pada tahun 1970, kabarnya ia mendapatkan honor 1 juta. Untuk saat ini sih mungkin 1 juta belum ada apa-apanya, tapi pada tahun 1970 itu merupakan nilai yang cukup tinggi. Tapi pada saat karirnya memuncak, justru rumah tangganya berantakan dan terkena musibah. Didi mengaku bahwa dia terpincut oleh seorang janda yang dia temui di klub malam di Jakarta. Hubungannya si Diki ini sama Suzana ini belum resmi bercerai, tapi mereka sudah ada hubungan seperti itu. Nah, Diki pada saat itu umurnya yaitu 33 tahun. Pada wartawan, Diki ini berdalih bahwa pernikahannya
dengan Suzana ini tidak resmi atau tidak sah. Sempat terguncang oleh prahara pernikahannya, Suzana ini sempat vakum dari dunia perfilman. Dan sekitar 4 tahun Suzana cuti dari industri perfilman. Kepada wartawan Benta Buana, Suzana ini sempat menuturkan bahwa dia menuturkan bagaimana dia melewati masa-masa kelam tersebut bersama kedua anaknya. Suzana ini mengatakan bahwa mereka sempat ingin bunuh diri gitu, bertiga ini ingin bunuh diri, udah siap di dalam kamar untuk membakar diri gitu. Tapi di sini si anak sulungnya si Ari ini berkata kepada si Suzana ini, "Mah, kita jangan dulu mati karena Ari belum membalas kebaikan mama." Nah, dari situlah si dari situlah si Suzana ini bangkit kembali, hidup kembali lah jiwanya yang tadinya udah ngerasa kelam, tiba-tiba udah mulai move on. Nah, kejadian yang tidak mengenakan. Jadi pada tanggal 8 September 1977, si anak sulungnya Suzana ini yaitu Ari pulang dari rumah teman wanitanya yaitu Wiwi. Dia pemuda kurus tinggi tampan ini sempat memberi hadiah kepada si Wiwi ini sebuah puisi. Nih, gue bacain bentar ya. Seorang pemabuk berjalan gontai, sedang dilanda duka. Tidak kata, tidak sapa, ia mati tak tersangka. Nah, ini agak lucu ya. Agak gimana ya? Mati tersangka. Dan ini berhubungan dengan kehidupannya selanjutnya, yaitu dia tiba-tiba dikeroyok oleh beberapa pemuda di depan rumahnya. Dan itu sempat ya ditikam gitu, salah satu senjata tajam beberapa pemuda itu, dan tertusuk di bagian leher dan perutnya. Dengan puisi yang dia sempat hadiahkan kepada Wiwik ini berhubungan dengan hidupnya ya. Katanya itu seorang pemabuk berjalan di gontai. Mungkin yang dimaksud itu adalah si Ari itu kan. Ia sedang dilanda duka. Nah, duka yang dimaksud ini adalah perpisahan si orang tuanya antara ayahnya dan ibunya, yaitu Suzana dan si Diki ini. Dan yang ending ini, ia mati tak tersangka, berarti dia mati tak diduga-duga gitu kan. Dan bener aja, dia ternyata tiba-tiba meninggal ya, maksudnya meninggal gitu di depan rumahnya sendiri, dikeroyok. Nah, Suzana ini sempat melarikan si Ari ini ke rumah sakit Pertamina di Jakarta. Dan upaya itu ternyata tidak bisa menyelamatkan si putra sulungnya ini, yaitu Ari. Padahal sebelum si Ari meninggal ini, Suzana ini berniat untuk melanjutkan karirnya di dunia industri perfilman. Rencananya, hasil dari perfilman itu ia akan memberikan kesenangan untuk anak-anaknya. Tapi sayang banget ternyata musibah itu berlanjut kembali gitu kan, yaitu si putra sulungnya ini meninggal dunia. Perpisahan antara kedua orang tuanya itu, yaitu Suzana dan si Diki ini, membuat Ari limbung. Ari sempat lari kepada morfin dan sempat juga membuat geng yang memang hobinya kebut-kebutan di Jakarta. Dia juga tak jarang terlibat tawuran. Bahkan seusai dia lulus dari SMP Magelang, dia menolak untuk melanjutkan sekolahnya. Dia memilih untuk mengoprek motor dan mengisi acara di Radio Amigos. Dia juga sempat kursus musik. Bahkan Suzana juga berencana untuk mengirim putranya itu belajar musik di Amsterdam, Belanda. Ari dimakamkan di Batu Tulis, Bogor. Dan pada saat pemakamannya sempat datang pula ayahnya yaitu Diki bersama ibu tirinya. Pada akhirnya Suzana ini mau untuk memulai karirnya lagi setelah dibujuk oleh sahabatnya yaitu Ali Shahab, yaitu sutradara yang pernah menyutradarai film sebelumnya yaitu Beranak Dalam Kubur. Suzana sempat datang ke konferensi pers dengan menggunakan baju atau pakaian hitam-hitam gitu yang kontras banget dengan kulitnya yang putih bersih kayak gue. Suzana datang ke konferensi pers bersama Nur Afni Oktavia dan Robi Sugara pada Desember
1978. Tepatnya 1 tahun setelah meninggalnya anak sulung Suzana, yaitu Ari. Dan Suzana sempat mengatakan bahwa almarhum anaknya ingin dia bermain film kembali. Selama cuti dalam dunia perfilman, Suzana sempat menolak 30 film hanya karena sahabatnya ini atau temannya ini, si Ali Shahab ini, dia mulai mau untuk memulai kembali dengan film yang berjudul Pulau Cinta bersama Robby Sugara. Film drama ini mulai sukses dan Suzana pun masuk nominasi pemeran wanita terbaik dalam festival film atau FFI pada tahun 1979. Ali Shahab dan Suzana memang sudah kenal cukup lama. Menurut Ali Shahab, dia pernah menjadi make up artist untuk Rapi Film yang didirikan oleh Gope T. Samtani pada tahun 1968. Dan Ali Shahab pula yang menjadi sutradara dalam film horor pertamanya si Suzana, yaitu Beranak Dalam Kubur pada tahun 1971. Setelah film horor yang memang pada saat itu laris ya, Ali Shahab ini sempat menyutradarai Suzana lagi dengan judul film Bumi Makin Panas dan Nafsu Gila. Nah, kata si Ali Shahab ini, Suzana ini walaupun jadi artis terkenal dan dengan bayaran besar, dia tetap humble dan ramah gitu. Baiklah orangnya gitu kan. Gak seram seperti yang di film-filmnya dia itu. Setelah Suzana ini kembali sukses bernaung di dunia perfilman, dia ini sempat cinlok kepada lawan mainnya, yaitu Klip Sangra di film berjudul Sangkuriang. Jadi Suzana ini sebagai ibunya si Sangkuriang dan si Klip Sangra ini sebagai Sangkuriangnya. Akhirnya Suzana menikah dengan Klip Sangra pada tahun 1983. Dan umur mereka itu terpaut jauh ya. Jadi si Klip ini sebagai berondongnya si Suzana gitu kan, karena jauh banget. Nah, si Suzana pada saat itu umurnya yaitu 41 tahun, sedangkan Klip Sangra ini umurnya masih 23 tahun. Dan mereka sempat bermain bersama di beberapa film, yaitu ada 6 film dan 3 sinetron. Usai membintangi film Ajian Ratu Kidul pada tahun 1991, Suzana pulang ke Magelang, Jawa Tengah untuk menyepi dari hiruk-pikuknya dunia perfilman. Sebenarnya masih banyak yang menawari Suzana untuk bermain film kembali, tapi ia menolak karena dia ingin fokus mengurusi ibunya, yaitu Johanna van Os. Dan pada pertengahan November 2005, tiba-tiba ada kabar heboh mengenai keluarga Suzana. Klip Sangra dilaporkan ke polisi bahwa dia telah menganiaya Abriharso Prihanto, yaitu suami dari Kiki Maria, anak dari si Suzana tersebut, atau anak tiri dari Klip Sangra. Nah, Klip juga membalas dengan melaporkan kembali bahwa sudah menganiaya si Klip ini. Nah, gara-gara kasus tersebut, hubungan Suzana dan Kiki Maria pun memburuk karena si Klip ini sempat masuk penjara atas tuduhan tersebut. Hingga sang ratu film horor ini meninggal pada 15 Oktober 2008, yaitu tepatnya 2 hari setelah ulang tahun Suzana ke-66. Dan hubungan ibu dan anak ini masih renggang hingga kabarnya si Kiki Maria ini tidak mendapatkan warisan dari ibu kandungnya sendiri, yaitu Suzana. Kalau kata Klip sendiri, dia sudah lama tidak berkomunikasi dengan Kiki Maria, yaitu anak tirinya, dan dia tidak tahu tinggalnya di mana. Seperti itu ketika wartawan menanyakan antara hubungan mereka, yaitu anak tirinya Kiki Maria dan Klip Sangra tersebut. Nah, itu dia kisah hidup seorang ratu film horor, yaitu Suzana.
Kalau kalian suka dengan kisahnya, jangan lupa like video ini atau konten ini dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu. Dan jika ada tambahan info-info atau kisah-kisah mengenai Ratu Horor, bisa kalian komen di bawah ini. Jika ada saran mengenai konten-konten selanjutnya, bisa kalian masukin ke komen di bawah ini juga, atau DM aja ke Instagram Anggun Paksi. Dan agar kalian tidak ketinggalan info-info atau video-video dan konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe channel Anggun Paksi dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Oke, itu aja guys. Bye.